Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Info Anime. Di video kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Naruto Shippuden part yang ketiga, dimana part sebelumnya Naruto telah berhasil mengalahkan Kaguya dengan jurus terbarunya bernama Rasen Shuriken. Di video kali ini kita akan melanjutkan lagi part yang ketiga, dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya dulu guys. Terima kasih. Dan pada part yang ketiga kali ini diperlihatkan Sasuke sedang latihan, di mana dia bisa menghabisi semua orang yang menyerangnya. Meskipun begitu, Sasuke tidak membunuh para ninja tersebut karena Sasuke memiliki belas kasihan, dan orang yang ingin ia bunuh bukanlah mereka, melainkan kakaknya sendiri, yaitu Uchiha Itachi. Beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Orochimaru berbicara kepada Kabuto kalau dirinya sudah tidak bisa menahan lebih lama lagi. Kemudian Kabuto pergi keluar untuk mengambil obat untuk menenangkan Orochimaru, dan secara tiba-tiba Sasuke menjebol dan menyerang Orochimaru dengan melapisi pedangnya menggunakan cakra Chidorinya. Orochimaru pun langsung kaget melihat Sasuke yang menyerang, dan kemudian ia bertanya kepada Sasuke, "Kenapa kau menyerangku?" Sasuke pun menjawab kalau dirinya sudah tidak bisa mempelajari apapun darinya karena Orochimaru sudah tidak terlalu kuat lagi baginya. Di sini tanpa banyak basa-basi, Sasuke langsung menghajar dan menyerang Orochimaru, dan sampai membuat Orochimaru berubah ke wujud aslinya bernama ular putih. Di sini Sasuke langsung kewalahan, dan Sasuke pun langsung menggunakan mode Jotonya atau kutukan Orochimaru. Pertarungan pun sangat sengit sampai-sampai Orochimaru menggunakan jurus itu untuk mengambil tubuh Sasuke. Jurus tersebut pun sangatlah unik, dan pada akhirnya Sasuke bisa keluar dari genjutsu milik Orochimaru dan mengalahkannya. Setelah membunuh Orochimaru, di sini Sasuke ingin membentuk suatu tim untuk membantunya mencari Uchiha Itachi, yang kemudian dia membebaskan Suigetsu yang menjadi eksperimen dari Orochimaru. Suigetsu adalah eksperimen dari Orochimaru. Akibatnya Suigetsu bisa mengubah dirinya menjadi air, atau bisa disebut memiliki elemen air. Akan tetapi Suigetsu meminta syarat kepada Sasuke, di mana Sasuke harus mengambil pedang legendaris milik Zabuza. Pedang itu bernama Kubikiri Bochu. Dan kemudian Sasuke menerima tawaran tersebut, di mana Sasuke akan mengambil pedang di saat perjalanannya dan kemudian mengambilnya bersama Suigetsu. Kemudian Sasuke menginginkan Juko untuk menjadi timnya, akan tetapi Suigetsu menolaknya karena Jugo adalah orang yang sangat arogan dan tidak terkendali. Lalu Suigetsu mengatakan kalau Jugo hanya menanti Kimimaro karena Kimimaro adalah orang yang bisa menghentikan yang tanpa terluka sedikit pun. Namun Sasuke cuek untuk menanggapi perkataan Suigetsu dan melanjutkan perjalanannya untuk membebaskan Jugo, di mana Jugo berada di sebuah penjara yang disebut Orochimaru. Sampai di sana mereka dihadang oleh seorang gadis penjaga yang bernama Karin dari klan Uzumaki. Kemudian Sasuke ingin membebaskan semua tahanan di sana, akan tetapi Karin menolaknya karena Karin adalah penjaga Orochimaru. Kemudian Karin mengatakan itu bisa membuat Orochimaru marah. Akan tetapi Sasuke tidak menggubris dan masuk ke dalam. Di sisi lain, Suigetsu menjelaskan kepada Karin kalau Orochimaru telah terbunuh oleh Sasuke, sampai membuat Karin kaget dan merasa senang karena dirinya bisa keluar dari penjara tersebut. Setelah itu Sasuke langsung menemui Jugo dan bertarung dan mengajak untuk bergabung, akan tetapi Jugo menolak tawaran tersebut karena kalau dirinya bergabung nanti pasti akan membuat masalah. Alasannya karena dirinya tidak ingin membunuh orang lain lagi. Dan secara mengejutkan di sini tiba-tiba Jugo menyerang Sasuke, akan tetapi Sasuke menggunakan mode Jote-nya untuk menahan serangan dari Jugo. Kemudian Suigetsu datang dan menyerang Jugo, akan tetapi Sasuke menghentikan mereka dengan ular putihnya dan menyuruh mereka berhenti. Sesaat setelah itu Jugo ketakutan karena hanya Kimimaro yang bisa menghentikan asadnya. Sasuke juga memberitahu bahwa Kimimaro sudah tewas demi kepentingannya, dan akhirnya Jugo bergabung dengan tim Sasuke. Dan setelah itu Karin juga ikut dalam tim Sasuke sebagai pengobat jika terjadi luka pada Sasuke, di mana Karin memiliki jenis penyembuhan yang cukup hebat. Dengan cara memengkit bagian tubuh dari Karin, maka orang tersebut akan sembuh. Akan tetapi akibatnya cakra milik Karin akan berkurang. Dan disinilah lengkap sudah tim dari Sasuke untuk mencari keberadaan Itachi dan membunuhnya. Kemudian Sasuke menamai tim ini dengan nama tim Hebe yang artinya ular raksasa putih. Lalu mereka menggunakan impian masing-masing, di mana Sasuke ingin membunuh
mengalahkannya. Sedangkan Suigatsu ingin mengambil pedang milik Kisame yang itu bernama Samihada dan juga hanya ingin melihat seberapa kuat Sasuke ke depannya. Sedangkan Karin hanya ingin berada di sisi Sasuke untuk selamanya. Setelah itu kita kembali ke desa Konoha. Naruto mendapatkan informasi bahwa Orochimaru telah terbunuh oleh Sasuke. Kemudian Naruto juga berniat untuk bertemu dengan Itachi untuk mengetahui tentang Sasuke. Di tempat lain kita diperlihatkan anggota Akatsuki yang sedang berada di tebing, yaitu Uchiha Itachi dan Kisame, di mana mereka sedang memandangi hujan. Kemudian Itachi berkata nampak akan terjadi badai. Kita pindah ke markas Akatsuki. Semua anggota berkumpul untuk merumus masalah, di mana masalah itu untuk membereskan Naruto, karena ketua dari Akatsuki melihat kalau shinobi dari desa Konoha adalah ancaman serius bagi organisasi Akatsuki. Kemudian ketua Akatsuki meminta anggotanya untuk bergerak secara berkelompok untuk menghindari kejadian Kagusu dan Hidan yang telah tewas. Di sisi lain, Naruto bersama timnya diberi misi untuk menangkap Uchiha Itachi, dan misi ini sudah diharapkan oleh Naruto untuk membunuh Itachi dan kemudian mengetahui tentang Sasuke. Kemudian Tsunade membentuk sebuah tim. Tim ini beranggotakan 8 orang, yaitu Kakashi, Yamato, Naruto, Sakiba, Shino, dan Hinata. Alasannya banyak tim dengan 8 karena di sini Itachi sangat kuat ditambah mata saringan yang sangat mengerikan. Setelah itu mereka mulai misinya, di mana pihak lain di saat perjalanannya Sasuke dan timnya bertemu dengan Deidara yang sedang lewat. Kemudian Sasuke bertanya kepada Deidara tentang keberadaan Itachi. Akan tetapi Deidara tidak memberi tahunya karena Deidara itu tahu tujuan Sasuke untuk membunuh Itachi. Kemudian di sini Sasuke memaksa untuk memberitahu keberadaannya dari Deidara. Di sini Deidara langsung baku hantam dengan Sasuke, dan pada akhirnya Deidara menggunakan jurus andalannya untuk membunuh Sasuke. Jurus tersebut adalah ledakan dirinya, di mana ledakan itu mempunyai jangkauan yang cukup jauh dan diharapkan bisa membunuh Sasuke. Akan tetapi ledakan tersebut tidak berhasil membunuh Sasuke karena yang terkena ledakan tersebut hanyalah Genjutsu dari ular Sasuke. Di sisi lain kemudian Deidara bisa dibilang mati sia-sia. Di sisi lain Naruto bertemu dengan Kabuto yang tak disangka sudah tak lama lagi mengatakan informasi akan terjadi perang dunia. Kabuto juga melihatkan wujud yang sudah berubah. Kabuto sudah menginstruksikan ke tubuh Orochimaru, akan bisa dibilang Kabuto setengah Orochimaru. Di sisi lain, tepatnya di desa Konoha, Tsunade memberitahu misi rahasia kepada Jiraiya. Tsunade menyuruh Jiraiya untuk memata-matai anggota Akatsuki. Ya, menurut kabar anggota Akatsuki berada di desa Amegakure. Akan tetapi Tsunade mengirim Jiraiya sendirian karena shinobi lain sedang melaksanakan misi masing-masing. Setelah itu Jiraiya tiba di Amegakure. Dan setelah itu sampai di sana Jiraiya bertemu muridnya yaitu Konan, di mana dulunya Jiraiya mempunyai 3 murid yaitu Konan, Yahiko, dan Yagato. Akan tetapi Jiraiya kaget karena Konan adalah salah satu anggota Akatsuki yang sedang ia mata-matai, dan Konan juga memperlihatkan kalau dirinya sudah kuat. Dia juga bisa mengubah dirinya menjadi kertas. Pertarungan mereka cukup singkat dan secara tiba-tiba muncul pertarungan Pain dan organisasi Akatsuki. Di sini Jiraiya kaget dengan penampilan Pain yang mirip dengan Nagato, dan setelah itu Pain tanpa sepatah kata langsung menyerang Jiraiya, di mana Pain menggunakan jurus Kuchiyose untuk memanggil hewan, yang kemudian hewan buas dipanggil Pain datang menyerang Jiraiya secara bersamaan. Di sini Jiraiya terlihat sangat kewalahan menghadapi Kuchiyose Pain sampai harus menghindarinya. Secara tiba-tiba muncullah 2 Pain lagi, yang kemudian ketika Pain menyerang Jiraiya sampai akhirnya Jiraiya menggunakan mode Saninnya dengan katak kiri Gunung Myokoku, dan Jiraiya juga menggunakan mode Saninnya. Setelah itu Jiraiya mengeluarkan semua teknik, akan tetapi di sini semua serangannya tidak membuat luka terhadap Pain. Di sini Jiraiya berpikir untuk menyerang Pain secara langsung dengan menggunakan Senjutsu. Kemudian Jiraiya menyimpulkan kalau 3 mata Pain bisa meminimalisasi titik buta dan menggunakan mata yang terhubung satu sama lain. Mata tersebut adalah mata yang sama milik Rikudo Senin, yaitu Rinnegan. Jiraiya hampir kewalahan, akan tetapi Jiraiya berhasil mengalahkan 2 dari ketiga Pain yang
ada. Beberapa saat kemudian muncul lagi Pain yang menyerang Jiraiya. Mereka berjumlah 6 dan anggota lain bernama Pain. Salah satu dari mereka mirip Yahiko. Setelah itu keenam Pain tersebut menyerang Jiraiya secara bersamaan, dan kemudian Jiraiya mengingat mereka adalah shinobi yang menyerang pada saat di desa Amegakure. Dan Jiraiya setelah itu berhasil memojokkan salah satu Pain. Namun akibatnya tangan Jiraiya pun putus, dan kemudian keenam Pain menancapkan batang ke tubuh Jiraiya dan membuat Jiraiya tidak bisa bergerak. Akan tetapi sesaat sebelum kematiannya, Jiraiya menuliskan informasi tentang Pain dalam bentuk mode yang ia tuliskan dalam tubuh katak, dan kemudian menyuruh kembali ke Konoha. Dan pada saat itu Pain akhirnya membunuh Jiraiya dan menenggelamkannya di laut. Jiraiya pun merasa senang akan kematiannya karena ia telah berhasil menyelesaikan novelnya, di mana novel itu mirip dengan kehidupan Naruto, dan itu pun membuatnya ramalan petapa genit dari katak pun benar, di mana suatu hari Naruto akan mengubah dunia shinobi. Dan itulah alur cerita Naruto Shippuden part yang ketiga. Kita lanjut part yang berikutnya. Terima kasih yang telah menonton dan mensubscribe video ini. Jangan lupa klik tombol like-nya guys. Terima kasih.